Inhei yang secara tak sengaja menjatuhkan barang-barangnya, dibuat penasaran karena sejak masuk ke wastu tersebut dia sama sekali belum pernah masuk ke kamar milik Wu Heo. Kemudian dia pun membuka sebuah gulungan yang tergeletak begitu saja di atas meja. Dia pun kemudian melihat lukisan wanita yang membuat Wu Heo ingin sekali menjadi manusia supaya bisa merasakan jantungnya berdebar ketika jatuh cinta. Inhei yang begitu penasaran dan putus asa akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada Wu Heo, bagaimana jika benar dirinya adalah Hisun di masa lalu. Sampai saat ini Wu Heo belum sadar kalau di Seoul sekarang, datang seorang wanita yang sangat mirip dengan Haisun kekasihnya. Wanita ini juga mempunyai ketertarikan pada wastu miliknya. Hanya saja wanita ini tidak bernama Nahaesun melainkan Nahawon. Kira-kira apa hubungan antara Nahaisun dan Nahawon? Kenapa mereka memiliki marga yang sama dan juga nama yang mirip? Dalam preview episode ke-6, diperlihatkan Dusik dan Inhei bertemu dan mereka sedang membicarakan masalah wastu yang sekarang ditinggali oleh Inhei dan Wu Heo. Dusik yang tahu kalau Inhei sekarang sudah tak bekerja lagi, mengusulkan agar wastu milik Inhei bisa digunakan untuk guest house supaya Inhei bisa menghasilkan uang sendiri dan menjalankan bisnisnya sendiri. Dusik pun bersedia untuk berinvestasi dalam bisnis yang akan dijalankan oleh Inhei nantinya. Tapi sepertinya apa yang dilakukan Dusik sekarang bukanlah semata-mata demi menolong Inhei seorang. Karena di sini, Dusik juga bersama Hewon ketika menemui Inhei untuk membicarakan masalah tersebut. Seperti kita tahu, dari awal kedatangannya ke Korea, Hewon memang sudah bertujuan untuk mendapatkan wastu tersebut. Ternyata, wastu yang sudah berdiri ratusan tahun tersebut membuat Hewon penasaran apa yang menyebabkannya bisa bertahan selama itu. Nah, Inhei yang sempat melihat lukisan Hesun dari kamar Wu Heo, merasa familiar ketika dia bertemu dengan Hewon tadi. Sehingga dia pun merasa kalau wajah Hewon ini tidak asing baginya. Kembali ke masalah bisnis yang ditawarkan oleh Dusik, Inhei lalu mencari beberapa referensi tentang guest house sebelum akhirnya dia bilang pada Wu Heo tentang rencana bisnis yang akan dia jalankan bersama Dusik nantinya. Awalnya, Wu Heo ini menolak usulan Inhei yang akan menjadikan wastunya sebagai guest house. Namun Inhei berhasil meyakinkan bahwa usaha ini nantinya akan berkembang seperti Shaded Oasis yang merupakan bisnis klub malam milik Wu Heo di masa lalu. Kemudian, jika semuanya berjalan sesuai rencana, dan guest house miliknya bisa sama populernya dengan Shaded Oasis, maka hal itu bisa memancing kedatangan Hesun ke tempat itu. Setelah berpikir panjang, Wu Heo akhirnya menyetujui usulan Inhei untuk menjadikan wastu miliknya sebagai guest house. Namun karena kini Inhei dan Dusik semakin dekat dan sering bertemu untuk mengurus bisnis mereka, Wu Heo akhirnya mulai khawatir karena dirinya bisa menjadi manusia hanya kalau dia meminum darah milik Inhei ketika dia sudah jatuh cinta padanya. Sehingga dia mulai bercerita pada teman sesama vampirnya kalau sekarang dia sudah mulai dekat dengan Inhei, hanya saja ada sedikit hambatan yaitu adanya Dusik di antara mereka. Hal ini ternyata membuat Wu Heo benar-benar khawatir kalau sampai dia tidak bisa membuat Inhei jatuh cinta padanya, tapi malah menyukai Dusik. Tentu saja ini akan membuatnya gagal menjadi manusia. Lalu dia pun menemui Dusik dan menanyakan perasaan yang dirasakan Dusik pada Inhei. Tapi dengan mantap, Dusik bilang kalau dia ingin melindungi Inhei. Itu artinya Dusik memang menyukai Inhei. Tak ingin kehilangan muka, Wu Heo mencoba menjatuhkan harga diri Dusik dengan bilang bahwa Dusik pasti merasa terganggu karena Inhei sekarang tinggal bersamanya. Rupanya hal ini memang benar membuat Dusik tidak senang, meskipun sekarang dia belum bisa berbuat apa-apa menyaksikan kenyataan tersebut. Dan tak tinggal diam, Wu Heo yang sangat ingin jadi manusia ini pun berusaha sekuat tenaga untuk semakin dekat dengan Inhei seraya mengajaknya jalan-jalan dan juga bercanda. Di akhir preview diperlihatkan kalau Wu Heo sedang bersama dengan Inhei yang berdiri di hadapannya dan dia terlihat menyondongkan wajahnya ke arah Inhei, seolah-olah akan menciumnya sekali lagi. Wah, semakin bikin penasaran saja ya kisah vampir tampan ini. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya?